matamu, saatnya meraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gustin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Wayan. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Di WA kemarin Ibu mau bercerita dengan saya, ada masalah ya Ibu? Mau cari-cari saya kemarin mau bercerita katanya, betul? Iya Pak, betul. Eh, Masalah pribadi atau masalah pekerjaan ini atau masalah apa? Ya, masalah pekerjaan Pak, terutama di sekolah. Kalau boleh, coba sampaikan ke saya apa yang Ibu mau ceritakan. Iya Pak, begini. Saya itu kan seorang pimpinan, terus kebetulan saya menambahkan tugas saya yaitu mengajar siswa kelas 5 karena gurunya itu ada anak kecil yang masih bayi. Makanya saya mengambil kesempatan setiap 1 minggu 1 kali itu saya masuk di kelas 5. Nah, pada saat saya masuk di kelas 5 ini, ternyata saya mempunyai masalah yaitu eh, siswa itu saat menerima materi itu mereka tidak fokus. Kadang suka mengganggu teman yang ada di samping kiri dan kanan. Terus kadang juga selalu ribut di dalam kelas. Sehingga pada saat saya memberikan tugas atau LKPD, kadang tugas yang mereka kerjakan itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Bahkan mereka sering tanya-tanya bagaimana cara mengerjakan LKPD ini, Pak. Begitu. Oh, seperti itu. Jadi ibu menggantikan rekan ibu yang lagi mempunyai anak kecil. Jadi ibu masuk di kelas. Jadi murid-muridnya tidak fokus belajar, mengganggu rekan yang sebelah kiri kanan. Baru dalam mengerjakan LKPD, mereka lagi bertanya. Kemungkin ini karena perbedaan cara mengajarnya, ibu. Ya, dari percakapan ini, apa yang Ibu harapkan dengan saya untuk bercerita ini? Saya ingin supaya mendapat solusi, Pak, yang permasalahan yang saya hadapi. Oh, berarti mudah-mudahan saya berdua dengan Ibu bisa mendapatkan solusinya dari permasalahan Ibu. Coba Ibu bisa gambarkan situasi siswa kelas 5 yang Ibu ajar itu. Bagaimana gambarannya? Ya, waktu itu situasinya Pak, siswa saya itu banyak Pak, itu 28 orang, terus yang paling banyak itu laki-laki dia sekitar 19, perempuan 8. Makanya kelas itu ribut Pak, gitu. Oh, jadi di kelas Ibu itu yang di kelas 5 kebanyakan laki-laki. Iya, Oh, luar biasa kalau begitu. Memang harus butuh tenaga ekstra untuk mengajar kalau kebanyakan laki-laki di kelas. Eh, Baik, Ibu, kira-kira Ibu mengetahui penyebab siswanya Ibu sehingga situasi belajarnya tidak menjadi nyaman di kelas 5 itu. Kira-kira Ibu tahu penyebabnya bagaimana? ya penyebabnya karena mungkin Pak, kebiasaan dari guru kelas 5 itu yang menggunakan
metode lama, Pak. Mungkin tidak menggunakan model-model pembelajaran, dia menggunakan kayak ceramah. Nah, dia masuk di dalam kelas langsung membagikan buku, ya, terus buka halaman begini, langsung kerjakan halaman ini. Makanya anak-anak itu eh, tidak fokus atau tidak aktif di dalam kelas. Oh, berarti dugaan sementara ini ibu mengetahui bahwa proses pembelajarannya lebih banyak ceramah yang dilakukan oleh ibu yang mengajar guru tetap di kelas 5 ibu. Iya, Pak. Nah, jadi harapan ideal ibu yang ibu inginkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk situasi siswa yang kelas 5 itu seperti apa? Ya, saya ingin supaya saat saya masuk, saya mengajar itu di kelas, itu siswanya fokus, ya, fokus yang artinya aktif dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga mereka tidak ada saling mengganggu teman atau dalam mengerjakan tugas itu tidak lagi bertanya-tanya kepada saya bagaimana cara mengerjakan dan akhirnya mereka mendapat nilai yang cukup memuaskan. Itu, Pak. Oh, jadi harapan harapan ibu siswanya fokus belajar, aktif dalam mengerjakan tugas, tidak saling mengganggu sehingga kualitas pembelajaran meningkat. Jadi dari harapan ideal tadi, apa yang ibu rencanakan untuk mewujudkan harapan ibu itu? Saya itu punya rencana, Pak, kalau ini saya mau membuat kayak workshop, ya, workshop kepada guru-guru saya, kepada teman rekan saya untuk mengembangkan cara mengajar mereka di kelas, yaitu dengan menerapkan berbagai macam model-model pembelajaran serta bisa menggunakan IT untuk saat proses pembelajaran. Misalnya menggunakan YouTube, ya, menggunakan YouTube atau ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa diberikan saat proses pembelajaran. Terus yang kedua, Pak, saya juga ingin eh, mengadakan refleksi. Jadi refleksi ini saya ingin adakan setiap 1 minggu sekali. Jadi di situ saya akan mengetahui kekurangan sehingga saya akan berkolaborasi sesama teman guru. Oh, luar biasa ibu kepala sekolah ini. Dari rencana tadi saya dengar ada yang pertama membuat workshop tentang pembelajaran. Kemudian yang kedua mengadakan refleksi pembelajaran yang 1 minggu yang sudah berlalu. Kira-kira dari rencana ibu yang perlu disiapkan untuk menjalankan rencana ini, apa yang kira-kira ibu siapkan seperti itu? Ya, saya harus menyiapkan tempat, ya, tempat, terus sarana dan prasarana yang memadai, yaitu seperti laptop atau infokus, terus narasumber atau pendamping, Pak. Oh ya, itu memang perlu disiapkan seperti tempat, waktu, narasumber. Ibu, kira-kira kapan pelaksanaan dari rencana ibu yang ibu ceritakan sama saya tadi? Eh, Rencananya itu, Pak, saya mau laksanakan itu setelah penyerahan BLP. Karena setelah penyerahan BLP itu ada waktu libur,
Nah, Ya. pada kesempatan itu saya akan mengadakan workshop yang nantinya di dalamnya itu semua guru yang akan hadir dalam mengikuti workshop itu. Terus untuk refleksi itu insya Allah saya akan laksanakan mulai Januari tahun 2024. Jadi setiap minggu pada hari Jumat saya akan mengadakan refleksi. Eh, jadi pelaksanaan untuk rencana ibu untuk workshopnya di Desember, baru refleksinya nanti awal tahun 2024. Ya, Iya. dari untuk pelaksanaan itu kira-kira ibu butuh dukungan dari siapa saja untuk pelaksanaan kegiatan ini sehingga berjalan lancar untuk kegiatan ini. Eh, saya akan mengundang pengawas ya, kebetulan ada ibu pengawas untuk TKSD, jadi beliau memang sudah menjadi tugasnya untuk mendampingi kami. Terus yang kedua saya juga akan memberikan materi ya atau istilahnya sebagai narasumber untuk menjelaskan kepada teman rekan saya yaitu bagaimana menggunakan pembelajaran yang berpusat pada anak yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. Wah, luar biasa ini Ibu Kepala Sekolah sudah bisa membantu rekan-rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau yang menyenangkan. Kemudian eh, setelah bercerita tadi dengan saya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya pas senang, ya lega, karena yang menjadi permasalahan saya itu saya bisa mengetahui solusinya dengan cara berbincang-bincang dengan Bapak. Itu Pak. Jadi saya merasa lega dan insya Allah solusi yang telah saya dapatkan dengan Bapak itu akan saya laksanakan. Oh, oh begitu Ibu. Saya juga merasa senang karena bisa membantu Ibu dengan lewat bercerita seperti ini, eh, mendapat solusi dari permasalahannya Ibu. Eh, Mungkin ini yang terakhir pertanyaan buat Ibu. Kira kesimpulan yang Ibu dapatkan dari bercerita dengan saya ini seperti apa, Ibu? Ya, kesimpulan yang saya bisa buat bahwa eh, jika ada permasalahan yang saya hadapi seperti ada murid yang tidak fokus di dalam proses pembelajaran, itu kita akan mengatasinya dengan cara membuat workshop kepada teman-teman guru supaya dalam proses pembelajaran itu akan berjalan lancar. Maksudnya anak-anak akan fokus dalam menerima materi dan sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu tercapai. Terus yang selain itu kita akan mengadakan refleksi yang mungkin akan dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali. Wah, luar biasa Ibu Gustin sebagai Ibu Kepala Sekolah. Maaf Ibu, karena waktu ini saya diundang oleh Bapak Kepala Sekolah, ada tugas yang saya harus kerjakan. Jadi untuk cerita hari ini sampai di sini dulu Ibu. Nanti lain kali kita bercerita lagi. Boleh masalah pribadi. Mungkin saya ada masalah pribadi, saya mungkin mau bercerita dengan Ibu juga. Sekian dulu Ibu ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan
saat